الله الذي جعلنا من أهل السمع والطاعة ووفقنا لاتباع السنة وملازمة الجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على خير رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah dari sahabat baginda Rasulullah SAW yang mana mudah-mudahan dengan diceritakan kisah sahabat ini bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasul ini bernama sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat yang biasa-biasa saja, tidak seterkenal sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali. Akan tetapi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, walaupun sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang biasa-biasa saja, beliau memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan baginda Rasulullah SAW. Itu dikarenakan sahabat Sya'ban ini dalam kehidupannya tidak pernah ketinggalan mengikuti sholat berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kebiasaan dari sahabat Sya'ban ini, apabila mengikuti sholat berjamaah, beliau selalu berada di pojok kanan paling depan di Masjid Nabawi. Singkat cerita, suatu ketika baginda Rasul akan melaksanakan memimpin sholat subuh berjamaah, dilihat di pojok kanan Masjid Nabawi tidak ada sahabat Sya'ban. Kemana sahabat Sya'ban? Jarang-jarang. Biasanya selalu ada di pojok kanan Masjid Nabawi, sekarang tidak ada. Baginda Rasul bertanya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, adakah di antara kalian yang tahu di mana keadaan Sya'ban? Semuanya terdiam, tidak ada yang tahu. Baginda Rasul belum mau memulai ibadah sholat subuh berjamaah sebelum datangnya sahabat Sya'ban. Ini menunjukkan akan mulianya sahabat Sya'ban di hadapan baginda Rasul. Ditunggu lama oleh baginda Rasul, tapi sahabat Sya'ban tidak kunjung datang. Akhirnya dikarenakan takut habis waktu subuh, baginda Rasul memimpin sholat subuh berjamaah dengan para sahabat tanpa dihadiri oleh Sya'ban. Setelah beres sholat subuh, baginda Rasul penasaran, menanya lagi kepada para sahabatnya, Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Adakah di antara kalian yang tahu keberadaan Sya'ban hari ini? Para sahabat terdiam lagi, tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Sya'ban pada saat itu. Lalu baginda Rasul menanyakan yang kedua kali, apakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Lalu seketika itu ada salah satu sahabat yang mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya tahu di mana letak rumahnya Sya'ban. Lalu kata baginda Rasul, kalau begitu tolonglah antar aku ke rumah Sya'ban, karena aku ingin mengetahui kenapa Sya'ban pada subuh kali ini tidak mengikuti sholat subuh berjamaah dengan kita. Pergilah baginda Rasul diantar dengan sahabat yang mengetahui letak di mana rumahnya Sya'ban. Ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam sejarah tersebut disebutkan bahwa letak antara rumahnya Sya'ban dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih memakan waktu 2-3 jam perjalanan. Ini dikarenakan baginda Rasul pergi dari Masjid Nabawi setelah melaksanakan sholat subuh, lalu sampai di rumahnya Sya'ban tepat munculnya waktu sholat duha. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu berjuangnya sahabat-sahabat untuk berjamaah di Masjid Nabawi, walaupun jaraknya jauh dari rumahnya, tapi tetap semangat untuk berjamaah.
masjid gabungnya sama jarak Bapak. Insya Allah ya. Karena 5 menit sehari ke masjid gitu. Lalu diketuklah pintu rumah Sya'ban oleh baginda Rasul dengan mengucapkan salam Assalamualaikum. Lalu dibuka oleh istrinya. Waalaikumsalam. Ditanya oleh baginda Rasul, wahai wanita, apakah betul ini rumahnya Sya'ban? Naam ya Rasulullah, betul ini rumahnya Sya'ban. Aku ingin menanyakan kepada engkau, mengapa tadi ketika sholat subuh Sya'ban tidak hadir? Apa alasannya? Lalu dijawab oleh wanita tersebut, yang mana wanita tersebut merupakan istrinya dari Sya'ban, dengan berurai air mata, ya Rasulullah, Sya'ban qad mata. Ya Rasul, Sya'ban suamiku tadi pagi telah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang menyebabkan Sya'ban tidak sholat subuh berjamaah tadi dengan baginda Rasul karena Sya'ban dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya. Seketika itu lalu baginda Rasul mengucapkan belasungkawa terhadap istrinya atas meninggalnya sahabat Sya'ban. Lalu istrinya Sya'ban berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ketika suamiku meninggal ada 3 ucapan yang dia katakan dan aku tidak mengerti. Apa maksud dari ucapan tersebut? Yang pertama, suamiku ketika sakaratul maut mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Lalu yang kedua, suamiku ketika sakaratul maut mengatakan, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, suamiku ketika disebut nyawa mengatakan, kenapa tidak semuanya? Lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dengan membacakan ayat dari Al-Quran surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang maksudnya dari ayat ini bahwa nanti ketika manusia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, akan ditampakkan oleh Allah hasil dari perbuatannya selama hidup di alam dunia. Ayeuna Bapak Ibu orang tak cantiasa ninggal hasil tina amal perbuatan orang, tapi kejaga nalika orang dicabut nyawa melalui malaikat Jibril, malaikat Israel, maka akan diperlihatkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil tina sholawat bakal dipintonkeun, hasil tina sholat berjamaah bakal dipintonkeun, hasil tina sholawat bakal dipintonkeun, hasil tina berbuat maksiat bakal dipintonkeun naon akibatna. Begitupun dengan sahabat Sya'ban ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika sakaratul maut sahabat Sya'ban ini diperlihatkan amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Dan yang beliau katakan ketika sakaratul maut, kenapa tidak lebih jauh? Karena ketika sakaratul maut sahabat Sya'ban ini diperlihatkan pahala, ganjaran dan surga yang diberikan oleh Allah berkat dia rajin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beliau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Andaikan rumahku lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi, mungkin pahalanya, surganya akan lebih indah dan akan lebih baik lagi daripada yang sekarang aku terima. Luar biasa. 2 jam, 3 jam perjalanan Bapak Ibu di bumi ke Masjid Nabawi. Eta menyesalnya dari waktu sakaratul maut. Selanjutnya yang kedua, maksud sahabat Sya'ban ketika sakaratul maut mengatakan, kenapa tidak yang baru? Karena ketika itu sahabat Sya'ban akan melaksanakan sholat subuh, dan sebagaimana yang telah kita ketahui jaraknya sangat jauh, sampai 3 jam perjalanan. Sahabat Sya'ban pergi dari rumahnya kurang lebih jam 2 malam, dan pada saat itu suasananya sedang dingin. Sahabat Sya'ban memakai baju 2 rangka, baju yang di dalam baju yang baru,
lalu baju yang di luar baju yang bekas, karena tidak ingin baju yang baru terkena kotoran. Sesampai di perjalanan, tengah perjalanan ada seseorang yang sedang kedinginan, lalu dibukalah baju Sya'ban yang bekas, diberikan kepada orang tersebut agar tidak kedinginan, lalu diboboknya orang tersebut pergi ke Masjid Nabawi. Perbuatan Sya'ban itu pahala yang diperlihatkan oleh Allah ketika Sya'ban sakaratul maut. Lalu Sya'ban mengatakan, kenapa aku tidak memberikan baju yang baru? Seandainya aku memberikan baju yang baru, pahalanya akan lebih banyak lagi, pahalanya akan lebih indah lagi daripada baju bekas yang aku berikan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kenapa Sya'ban mengucapkan ketika sakaratul maut? Kenapa tidak semuanya? Karena ketika hidupnya Sya'ban pada di pagi hari sedang makan roti dan akan meminum segelas susu, tiba-tiba datang seorang pengemis untuk meminta. Sya'ban iba terhadap pengemis tersebut, lalu rotinya dibagi dua dan susunya pun dibagi dua, setengah gelas ewang. Dan perbuatan tersebut ketika sakaratul maut, sahabat Sya'ban diperlihatkan pahalanya karena telah memberikan sedekah terhadap pengemis tersebut. Sahabat Sya'ban menyesal, kenapa tidak semuanya? Andaikan waktu itu roti itu diberikan semuanya, susu itu diberikan semuanya, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini merupakan kisah yang sangat inspiratif bagi kita semuanya, bahwa nanti ketika manusia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diperlihatkan semua hasil ibadahnya ataupun semua perbuatannya ketika hidup di alam dunia. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah agar kita tentunya mendapatkan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bapak Ustaz Bapak Ustaz Dede.